A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Susuden kau minumannya malih, singkong keripik makanannya Abdullah. Jika engkau dapat beramal solih, itu adalah taufik dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita dalam beramal itu tidak lepas daripada taufik dari Allah. Ada orang yang bisa menjadi presiden. Ada orang yang bisa menjadi menghafal Al-Quran. Ada orang yang bisa menjadi orang kaya dan dermawan. Dan juga ada orang yang begitu khusyuk dalam ibadahnya. Semua itu tidak lain dan tak bukan karena adanya taufik dari Allah. Mungkin kita pernah berangan-angan untuk melakukan sesuatu, tapi kok nggak bisa. Ambil contoh misalkan kemarin ketika di bulan Ramadan, pengen banget kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir udah disiapin, udah nyiapin kopi, udah nyiapin bantal, udah nyiapin Quran. Semuanya disiapin untuk apa? Untuk menghidupkan malam. Tapi kok ngantuk ya? Kok ada banyak godaan? Ada teman yang ngajak ngobrol, ada aja urusannya sehingga malam Lailatul Qadar yang dikejar itu sampai terlupa. Bahkan mungkin terlewat dengan kondisi kita sedang tidur atau sedang ngobrol, bukan sedang beribadah. Nah, teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amalan kebaikan kita yang dilakukan oleh manusia itu sejatinya tidak luput dari yang namanya taufik dari Allah. Albert Einstein, penemu lampu. Ini kalau tidak ada taufik dari Allah nggak akan ketemu. B.J. Habibie bisa menciptakan kapal. Kalau tanpa taufik dari Allah nggak akan bisa. Bung Soekarno, presiden pertama, kalau tanpa taufik dari Allah nggak akan mampu menjadi presiden. Dan hari ini 3 paslon, ada Abah Anies Baswedan, Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar. Tanpa ada taufik dari Allah nggak akan mereka menjadi di antara 3 calon presiden masa depan. Pun juga guru saya Agim, tanpa taufik dari Allah nggak akan bisa menjadi dai yang hari ini sangat disenangi. Meskipun sempat dengan huru-hara, poligami beliau pernah sempat surut, kemudian bangkit kembali. Pun juga hari ini guru saya, mungkin guru teman-teman enggak, Ustadz Dasat Latif. Backgroundnya tidak dari pesantren, tapi beliau bisa menjadi dai yang begitu fenomenal. Hingga para pejabat yang hari ini sulit untuk diceramahi bisa dengan mudahnya disampaikan pesan dakwah dari beliau. Pun juga yang lain, Muammar Z.A. menjadi qori, kemudian dai sejuta umat almarhum Zainuddin MZ. Semua ini bagian daripada taufik dari Allah. Intinya teman-teman, kita bisa melakukan apa saja di dunia ini, itu adalah bagian daripada pertolongan Allah. Taufik ini sama dengan pertolongan Allah, hidayah, bimbingan dari Allah. Tanpa ada bimbingan dari Allah, tanpa ada taufik dari Allah, maka solusi kehidupan ini tidak bisa terpecahkan. Oleh karenanya teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masalah, jangan jauh-jauh dari Allah. Makanya sering disampaikan oleh guru saya Ustadz Dasat Latif, kalau misalkan ada masalah, nggak pengen nyari pasangan, pengen kerjaan lancar, pengen disenangi oleh atasan, pengen karir mapan dan sebagainya, sini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena beliau tagline-nya kalau saya perhatikan Ustadz Dasat Latif mengedepankan yang namanya sholat. Jadi dengan sholat itu
maka segala urusan bisa jadi lancar. Makanya dalam panggilan azan ada hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ujung yang berikutnya hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Maka bagi orang-orang yang pengen menang, pengen sukses urusannya, pengen lancar perkaranya, maka awali dengan sholat dulu. Dan ketika sholat, disitulah akan ada doa-doa. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang jalan yang lurus. Dan itu bagian daripada perkara masalah kita. Kita banyak sekali permasalahan karena emang dunia ini adalah mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Dan kita sekarang di sini sedang berpetualang untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga, tempat kakek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam dulu diciptakan dan takdirnya harus turun ke bumi sebagai perantau. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan berbangga diri ketika mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak mampu. Dan jangan bersedih hati ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa yang orang lain mampu. Jangan merasa terkecilkan karena kita miskin. Jangan merasa kerdil karena kita bodoh. Jangan merasa kita di bawah rata-rata karena orang lain berlebihan. Cukup menikmati apa yang Allah takdirkan. Karena sejatinya teman-teman, kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan pada wanita yang cantik, bukan pada lelaki yang mapan, bukan pada harta yang melimpah, bukan juga pada tahta yang dimiliki, bukan. Kalau tahta yang dimiliki maka Fir'aun yang bahagia, tapi tidak. Fir'aun ia merasa menjadi Tuhan karena tidak Allah berikan tidak sakit. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Allah kasih taufik ia menjadi presiden, menjadi raja yang ia tidak pernah sakit dan ia memiliki bawahan yang banyak. Tapi apa? Songong dia. Kemudian Korun dikasih apa taufik, memiliki harta yang melimpah, tapi apa ujungnya? Songong juga. Ini hasil kerja keras saya. Ada orang yang minta sama Korun, cari uang. Ini hasil kerja saya. Jangan cuman minta-minta. Saking sombongnya, dia merasa apa yang ia dapatkan adalah hasil jerih payah dia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai apa yang terjadi dengan Fir'aun, Korun, itu juga terjadi dengan kita. Maka kita bisa mencontoh kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, seorang nabi, kekayaannya sudah tidak terkira. Ayahnya juga nabi, kemudian istrinya Ratu Bilqis, tidak sombong. Dia bisa berbicara dengan binatang, tidak sombong. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wadkhilni fi rahmatika wadkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Itu adalah doa Nabi Sulaiman. Artinya biar beliau bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Bukan justru sombong sebagaimana tadi Fir'aun dan Korun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari kehidupan ini adalah bahagia, benar. Bukan harta, bukan wanita, bukan tahta, bukan hal yang lain. Sekali lagi, yang kita kejar adalah bahagia. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan kita bersyukur dengan apapun yang Allah takdirkan, itu adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu Allah yang kasih, Allah yang berikan, Allah yang titipkan dalam diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kita bisa menjadi tenang ketika miskin. Oh, alhamdulillah, kita dijadikan manusia. Allah kasih ketenangan. Meskipun kita miskin, tapi kita sudah Allah wanti-wanti. Orang miskin mudah masuk ke surganya ketika dia bersyukur. Ada di sana surga yang mana akan diberikan. Kita akan menjadi tenang. Karena sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ia akan datangnya terlambat masuk ke surga. Kenapa? Karena kayanya, saking kayanya. Itu yang
apa namanya, yang menyebabkan beliau akhirnya dikeluarkan, dibagi-bagikan hartanya. Kenapa? Karena nggak mau, pengen menjadi penghuni surga yang terakhir. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang menyimak ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa menikmati apa yang Allah takdirkan, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, baik seorang OB, seorang manajer, seorang sekretaris, seorang ustadz, seorang marbot dan sebagainya, syukuri aja, karena sejatinya itu bagian daripada yang kesempurnaan Allah dalam menakar semuanya. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid, likaila ta'asaw ala ma fatakum wala tafru bima atakum, supaya kalian itu tidak berputus asa, likaila ta'asaw, tidak berputus asa dengan apa yang Allah berikan, dan tidak berbangga diri dengan apa yang Allah anugerahkan. Karena kadang-kadang demikian. Nah, semoga sekali lagi kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, kemudian Allah berikan kebahagiaan dalam diri kita, karena apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan di sisa usia kita, setelah kita melewati bulan Ramadan yang begitu panjang, kita bisa menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu menahan nafsu kita. Karena sejatinya puasa itu adalah mengontrol diri supaya bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan fitrahnya. Dan semoga itu Allah hadirkan dalam diri kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.